Yo sahabat sektor 7 dan para manhwa lovers, jumpa lagi bersama Mimin ya guys. Kali ini Mimin akan membawakan Limit Breaker season kedua. Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa dukung Mimin dengan tekan tombol like, subscribe, komen, dan juga share videonya ya guys. Jika ada yang mau traktir kopi boleh juga ya guys, link ada di deskripsi. Tak usah menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Di video kali ini diceritakan bahwa setelah para player mendapatkan perintah untuk melenyapkan sesuatu yang belum diketahui sosoknya itu, para player pun menyerang sosok di dalam kepulan debu itu secara bersamaan. Hal itu dilakukan karena serangan tembakan daya penuh yang dimiliki oleh Tiongkok jika digunakan akan membuat sebagian besar monster berubah menjadi seonggok daging jika terkena serangan itu. Namun jika tembakan itu bisa membunuh monster bintang 8, maka seluruh monster bintang 8 yang ada di daratan Tiongkok pasti sudah binasa. Karena itulah, walaupun sudah mengerahkan tembakan seperti itu, rasa khawatir masih tetap tersirat di wajah para player itu. Lalu setelah serangan skala besar secara bersamaan itu dilakukan, terlihat bahwa para player di sana mengira jika sosok itu bukanlah seekor monster raksasa, namun tak terlihat apakah dia sudah mati atau masih hidup. Sedangkan dari balik kepulan debu itu terlihat bahwa Kipong masih berdiri dengan tegak walaupun kehilangan bajunya karena mendapatkan semua serangan itu. Kemudian menanyakan kepada Vayne apakah dia baik-baik saja. Vayne pun menanggapi bahwa dirinya tak apa-apa serta mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Kipong. Kemudian setelah itu Kipong pun berteriak menanyakan apakah serangan seperti ini adalah cara yang digunakan di negara ini untuk memberi salam. Sontak suara Kipong itu membuat semua player yang ada di sana terlihat terkejut. Sedangkan Vayne merasa jika Kipong dan Tiongkok saling berbenturan, pasti berbagai masalah akan terjadi dan menjadi semakin rumit. Maka dari itu dirinya memutuskan untuk mencoba melakukan mediasi. Akan tetapi ada seorang player yang meminta para player untuk berhenti melakukan serangan itu. Diketahui player itu adalah kakek Mubek yang sebelumnya sudah ditolong oleh Kipong. Mubek pun maju ke depan lalu berlutut di depan Kipong meminta maaf kepadanya atas perbuatan para player itu. Akan tetapi para player yang ada di sana tak terima dengan apa yang dilakukan oleh Mubek, serta menanyakan apa yang sebenarnya telah Mubek lakukan itu. Sontak hal itu membuat Kipong pun menjadi kesal lalu dengan muka menyeramkannya bertanya kepada Mubek, apakah ini cara negaranya memperlakukan orang? Mubek pun terkejut dan dalam hatinya berujar bahwa dirinya tak habis pikir Kiponglah yang akan muncul di negaranya seperti ini. Jika saja monster bintang 8 yang muncul, mereka pasti akan tetap berusaha melawan sembari mempertaruhkan nyawa mereka. Namun lain cerita jika melawan Kipong karena hanya dengan mempertaruhkan nyawa sekalipun, mereka tak akan mampu mengalahkannya karena dirinya pernah melihat kekuatan Kipong yang sebenarnya. Dan pilihan yang menunggu adalah kematian. Kemudian setelah itu Mubek pun berteriak meminta agar para player berlutut seperti dirinya. Sontak secara bersamaan para player yang ada di sana pun mengikuti perkataan dari Mubek itu. Kemudian Mubek pun meminta maaf karena sudah bertindak tanpa tahu apa-apa. Jika mereka tahu yang datang adalah Kipong, maka mereka tak akan menyerangnya seperti itu. Bersamaan dengan hal itu, Kipong pun menghela nafasnya serta melepaskan skill penguatan tubuhnya
Sedangkan Vayne yang merasa bingung pun bertanya kepada Kipong apakah dia mengenal Mubek. Lalu dalam hatinya berujar bahwa padahal dari apa yang dirinya lihat, Mubek merupakan seorang player yang berpengaruh. Namun merasa lega karena semuanya berhasil dan berjalan dengan lancar. Setelah itu Kipong pun berkata kepada Mubek bahwa dirinya membutuhkan sesuatu dan memintanya melalui Mubek yang membuatnya pun terkejut. Sedangkan di markas komando ruang angkasa Tiongkok yang mengetahui permintaan dari Kipong itu, terlihat bahwa rapat para petinggi lewat sebuah saluran Zoom sedang diadakan dan keberatan dengan permintaan itu. Sebab mayat monster bintang 8 itu sangatlah berharga. Maka dari itu mereka tak bisa menyerahkannya begitu saja karena hubungannya dengan kedaulatan negara. Namun player yang melapor pun berujar bahwa semua itu bisa terjadi dan diklaim hanya saat monster itu sudah tertangkap. Petinggi Tiongkok pun kembali menanggapi dengan menanyakan dari manakah negara Kipong berasal. Mubek pun menanggapi dengan mengatakan bahwa Kipong berasal dari Korea Selatan. Lalu dalam hati bergumam bahwa biasanya negara itu bukanlah negara yang terlalu diperdulikan oleh Tiongkok. Namun untuk saat ini kondisinya berbeda. Sebab saat ini sebagian besar batu sihir berasal dari Korea Selatan. Dan sekarang dari POV mereka, negara itu menginginkan produk sampingan dari monster tingkat tinggi di teritori mereka. Maka dari itu, mereka ingin mendapatkan sesuatu sebagai gantinya. Di mana tujuan para petinggi itu adalah mereka harus memburu monster untuk menjadi milik mereka sendiri. Lalu salah satu petinggi lain pun bertanya apakah benar jika orang itu bisa memburu monster bintang 8? Mubek pun terdiam sejenak sembari dalam hatinya berujar bahwa mereka pasti tak akan percaya jika dirinya mengatakan bahwa Kipong sanggup melakukannya. Lalu seorang petinggi lain pun menimpali dengan mengatakan bahwa mereka akan diuntungkan jika dia mati oleh monster dan mereka juga bisa mengurangi kekuatan Korea Selatan. Dan jika memang dia sanggup memburu monster bintang 8 sendirian dan masih hidup, tak ada salahnya jika mereka sendirilah yang akan menghabisi Kipong. Maka dari itu secara serentak para petinggi itu pun mengizinkan Kipong untuk melakukan raid dungeon. Sontak hal itu membuat Mubek pun terkejut oleh negaranya yang tak sadar diri ini. Kemudian setelah itu berpindah tempat di pinggir hutan di sebuah pegunungan terlihat bahwa Kipong, Mubek dan para player pun sedang menuju ke sebuah dungeon yang akan ditaklukkan. Dan lagi menurut para player Tiongkok hal ini merupakan sebuah keuntungan sepihak. Sebab apapun hasilnya player Tiongkok tak akan terpengaruh sama sekali. Jika Kipong berhasil menyingkirkan monsternya, itu akan membantu keamanan mereka dan jika Kipong sulit menanganinya, mereka akan menyingkirkan Kipong begitu saja. Dengan begitu kekuatan Korea akan melemah dan mereka tak akan mengalami kerugian apapun. Bersamaan dengan hal itu tak terasa Kipong dan yang lainnya pun sampai di depan pintu dungeon yang mereka tuju. Di sana, saat Kipong ingin memasuki dungeon, Mubek pun memperingatkan agar Kipong jangan sampai terluka sedikit pun. Sebab para player yang ada di belakangnya itu pasti akan melakukan sesuatu yang licik kepada Kipong. Namun peringatan itu hanya dibalas senyuman oleh Kipong dan setelah itu Kipong pun memasuki pintu dungeon sendirian. Lalu tak lama setelah itu sebuah ledakan energi besar pun dirasakan oleh semua orang yang ada di tempat itu, serta membuat pintu dungeon itu pun rusak dengan munculnya seekor monster dari pintu dungeon itu.
Dikarenakan hal itu, para player pun ternotis bahwa yang muncul di hadapannya kali ini adalah malapetaka yang mengingatkan orang-orang akan perang besar di masa lalu. Salah seorang player yang berada di samping Mupek berujar bahwa sepertinya Kipong akan mati oleh malapetaka yang dipanggil ini. Namun Mupek dalam hatinya menyangkal hal itu karena Kipong tak akan mati semudah itu. Sebab dia merupakan orang yang sudah menghabisi suhunya yang sudah menjadi monster dalam sekejap dan mampu bertahan dari serangan senjata mereka. Tak mungkin orang seperti itu akan kehilangan nyawanya semudah itu. Bersamaan dengan hal itu juga Mupek pun berteriak kepada para player yang kabur setelah kemunculan malapetaka itu dan meminta agar mereka tak kabur serta mempertahankan formasi mereka. Sebab masalah sebenarnya saat ini bukanlah kondisi Kipong, namun masalah utamanya adalah Qilin yang merupakan salah satu makhluk mitologi dalam Asia Timur telah keluar dari sarangnya dan masuk ke dalam dunia ini. Jika Qilin tak bisa dihentikan di tempat ini, maka Tiongkok pasti akan mengalami malapetaka besar seperti sebelumnya. Kemudian Qilin pun meraung keras yang membuat para player termasuk Mupek tak kuasa menahan tekanan energi itu yang membuat mereka pun otomatis tak bisa bergerak sama sekali. Lalu Mupek pun meminta salah satu player untuk menghubungi militer negara dan menyuruhnya untuk meledakkan seluruh area ini. Player itu pun terkejut karena itu sama saja akan membuat mereka semua pindah alam setelah terkena serangan itu juga. Namun Mupek dengan seriusnya bertanya apakah dia pikir mereka semua masih bisa bertahan hidup setelah bertarung melawan Qilin secara langsung. Namun bersamaan dengan hal itu Qilin pun menembakkan sesuatu dari matanya untuk mencegah para player itu kabur dari hadapannya, yang membuat sebagian besar dari player itu pun pindah alam seketika. Maka dari itu Mupek pun memutuskan mengajak mereka semua untuk tak membiarkan Qilin pergi dari tempat ini apapun yang terjadi. Kemudian berteriak meminta para penyihir untuk menyiapkan mantra terbaiknya, sedangkan para petarung akan mengulur waktu. Mereka semua pun menuruti perkataan dari Mupek dan Mupek juga langsung maju ke arah Qilin itu untuk menyerangnya dengan dibantu oleh para penyihir yang juga menyerang menggunakan mantra sihir terbaik mereka. Namun semua itu sama sekali tak melukai tubuh Qilin yang langsung berbalik menyerang para petarung yang bersama dengan Mupek, hingga membuat mereka pun terjatuh di atas tanah dan terluka. Salah seorang petarung pun bertanya-tanya apakah mereka akan kehilangan nyawanya di sini. Namun sembari menahan rasa sakitnya, Mupek pun kembali mengatakan bahwa dirinya sudah pernah mengatakan agar tak memperlakukan orang itu seperti itu. Akan tetapi Mupek pun kembali dikejutkan dengan beberapa rudal yang ditembakkan ke arah Qilin dan berujar bahwa saat ini mereka hanya bisa berharap agar rudal-rudal itu bisa menahan Qilin. Namun hal itu sia-sia karena dengan satu serangan kecil saja semua rudal itu hancur dalam sekejap, yang membuat Mupek tak bisa berkata-kata lagi. Kemudian tak lama setelah itu dari atas Qilin pun terlihat Kipong yang melesat dengan kecepatan penuh dan langsung memukul Qilin tepat di kepalanya, yang langsung membuat Qilin itu pun tumbang seketika, yang juga membuat para player di sana tak percaya akan apa yang mereka lihat saat itu. Sedangkan di Korea, tepatnya di sebuah bukit pegunungan, terlihat para demon yang sedang dimarahi oleh demon lain yang terlihat sangat marah karena mereka bergerak tanpa menunggu perintah darinya. Diketahui demon itu merupakan raja dari para demon. Demon wanita yang ada di sana pun dengan berlutut meminta maaf kepada rajanya itu sembari beralasan
bahwa semua ini karena Shinsu, si Alan itu. Namun alasan itu tak diterima oleh rajanya dan kembali berujar bahwa dirinya akan pergi sendiri untuk memusnahkan dan memakan mereka semua, entah itu Shinsu ataupun manusia. Bersamaan dengan hal itu, sebuah portal pun muncul di belakang Raja Demon itu yang membuatnya tersenyum karena bisa-bisanya manusia yang seperti serangga ini berani mengejar mereka yang merupakan seorang demon. Lalu berniat menyerangnya, namun hanya dengan sekali serang dari orang itu, demon itu pun langsung tumbang tanpa perlawanan. Diketahui orang itu merupakan Kipong dari dimensi lain yang berteriak senang setelah menemukan tempat yang dirinya cari selama ini. Akan tetapi merasa aneh dengan situasi yang ada di sekitarnya. Benar saja tanpa peringatan apapun, para demon yang marah karena rajanya telah dibunuh itu pun secara bersamaan menyerang Kipong dari dimensi lain itu. Namun hal itu sia-sia saja karena dalam sekejap mereka semua pun tumbang dengan mudahnya di tangannya. Lalu bertanya-tanya di manakah keberadaan Kipong dari dunia ini berada saat ini. Lalu setelah itu ternotis jika ada satu demon tersisa yang bersembunyi di balik pohon. Kipong dari dimensi lain itu pun berujar bahwa dirinya telah mencium bau darah yang sudah lama tak dirinya cium, dan berujar di depan demon yang tersisa itu bahwa dirinya pernah melihat makhluk seperti mereka. Demon yang ketakutan itu pun meminta tolong agar dirinya dibiarkan untuk hidup karena dirinya hanya kelaparan saja. Namun saat melihat tatapan Kipong dari dimensi lain itu, demon itu pun terlihat ketakutan sembari dalam hatinya merasa tak percaya bahwa dirinya bisa setakut ini kepada seorang manusia biasa. Bahkan dia seperti predator yang ingin menerkam mangsanya dan seperti seekor rusa gemuk yang berdiri di depan harimau yang kelaparan. Dengan senyum menyeramkannya, Kipong dari dimensi lain itu pun bertanya kepada demon itu apakah dia ketakutan, sebab dirinya sudah mencium aroma ketakutan yang menusuk hidungnya. Demon itu pun dengan keringat dingin keluar di wajahnya meminta untuk dikasihani oleh Kipong dari dimensi lain itu. Sedangkan Kipong dari dimensi lain itu pun terlihat sangat senang karena sudah lama sekali dirinya tak melihat pemandangan ini, jadi akan sayang jika langsung dihancurkan begitu saja. Sontak kata-kata itu pun membuat demon itu menyimpulkan bahwa Kipong dari dimensi lain itu sudah benar-benar sangat gila. Kemudian terlihat terkejut setelah Kipong dari dimensi lain mengulurkan tangannya sembari meminta agar demon itu membantu dirinya. Maka dirinya akan membiarkan demon itu hidup. Demon itu pun menyambut uluran tangan Kipong dari dimensi lain tanpa rasa curiga sama sekali. Akan tetapi Kipong dari dimensi lain pun meremas tangan demon itu hingga remuk dan dia terlihat kesakitan dengan alasan bahwa demon itu bisa membantu dirinya tanpa menggunakan tangannya. Sedangkan di tempat Kipong berada saat ini, terlihat bahwa setelah menghancurkan kepala Kilin itu, Kipong pun mendarat ke atas tanah dan berjalan mendekat ke arah Kilin berada. Di sana Mupek pun merasa bersyukur bahwa Kipong ternyata baik-baik saja. Akan tetapi tiba-tiba kepala Kilin itu pun beregenerasi dan melepaskan tembakan ke arah Kipong. Namun serangan itu sama sekali tak berpengaruh kepada Kipong dan dengan sekali pukulan darinya, Kipong pun berhasil membuat Kilin itu pindah alam serta membuat para player yang ada di sana terkejut tak bisa berkata-kata. Tak hanya itu saja, para player itu juga teringat perintah para petinggi sebelumnya yang membuat mereka pun ragu untuk melakukan rencana itu. Karena jika mereka mengikuti rencana dari para petinggi, maka mereka tak akan bisa berbuat apa-apa dan malah balik dimusnahkan oleh Kipong dengan mudahnya.
Kemudian memberanikan diri bertanya kenapa Kipong membiarkan banyak orang kehilangan nyawanya jika Kipong sekuat itu. Dengan muka kesalnya, Kipong pun menanggapi dengan balik bertanya sebenarnya apakah kesalahan dirinya hingga mereka semua ingin memanfaatkan dan menghabisi dirinya. Seorang player pun berkilah dengan tetap memojokkan Kipong dengan fakta bahwa kekuatan Kipong itu bisa mencegah banyak korban jiwa sebelumnya. Bersamaan dengan hal itu, Mupek pun langsung menampar player itu dengan tangannya sendiri lalu memintanya untuk menutup mulutnya. Jika dia masih mengucapkan satu kata lagi, maka dirinya tak segan-segan akan menebas lehernya dan membinasakan seluruh klannya. Sedangkan di sisi lain, Kipong saat ini mengeluarkan kantong penyimpanan miliknya dan mengambil tanduk itu tanpa ada orang yang berani menghalangi. Kemudian setelah itu Mupek pun kembali meminta maaf kepada Kipong sembari berujar bahwa mereka telah berbuat dosa yang tak bisa ditebus dan menerima berkat yang tak bisa mereka balas. Dengan muka tenangnya Kipong balik menatap ke arah Mupek sembari berujar bahwa berkat Mupeklah orang-orang itu bisa selamat. Jadi itu sudah cukup menurutnya. Lalu setelah itu Kipong pun berpamitan pergi kepada Mupek. Namun sejenak Kipong menghentikan langkahnya dan tersenyum menginfokan bahwa saat ini Ling Ling sudah menjadi lebih kuat. Bahkan mungkin sudah melebihi Mupek. Mendengar hal itu Mupek pun tersenyum dan mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Kipong sembari mengungkapkan rasa kangennya kepada Ling Ling. Kemudian setelah itu Kipong pun pergi meninggalkan tempat itu. Sedangkan di tempat Kipong dari dimensi lain berada saat ini terlihat bahwa Ling Ling yang sedang menaiki skuternya pun berujar kepada seseorang melalui alat komunikasi jika dirinya sedang mengejar jejak musuh yang sedang kabur dari mereka dan akan memberi kabar saat menemukannya. Akan tetapi tiba-tiba Ling Ling pun menarik rem skuternya hingga membuatnya pun seakan ingin terjatuh karena melihat Kipong dari dimensi lain ada di depannya. Lalu Ling Ling pun tersenyum riang sembari menyapa Kipong dari dimensi lain yang dirinya kira dia adalah Kipong asli dari dunia ini karena ternyata dia sudah kembali. Hal itu pun disambut dengan senyuman yang menyeramkan oleh Kipong dari dimensi lain itu. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.